Perkenalkan, nama saya Muhammad Sajid Abdillah, NIM 211240001176. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Laravel 8. Yang pertama itu, kita harus mengetahui dulu pada laptop ini apakah Composer dan PHP itu sudah diinstal. Nah, dengan cara masukkan perintah pada terminal yaitu php min v, enter. Composer min v. Nah, untuk selanjutnya ketika PHP dan Composer sudah diinstal, untuk membuat project Laravel itu kita bisa memasukkan perintah pada terminal yaitu Composer create project Laravel /Laravel 2.8 dan nama project kita. Untuk kali ini saya menamakan project saya itu toko kami. Terus enter. Langkah selanjutnya kita membuat database pada project kita, yaitu kita masuk di bagian env project kita. Nah, pada db_database ini kita ganti nama database kita yang tadi dibuat, yaitu toko kami. Lalu kita save. Nah, untuk selanjutnya kita membuat database pada phpMyAdmin, yaitu kita buka di Google Chrome. Pastikan exam kalian itu menyala. Apache MySQL dinyalain. Terus localhost php. Nah, untuk membuat database pada phpMyAdmin ini, kita klik baru, terus masukkan nama database kalian, toko kami, terus buat. Setelah membuat database pada phpMyAdmin, selanjutnya itu kita menyeting root URL induk. Nah, secara default URL induk itu tampilannya seperti ini. Kita ubah menjadi seperti ini. Welcome-nya index title toko kami. Nah, untuk root yang kedua ini saya buat untuk nantinya dapat diakses ke dashboard admin. Migration dan model. Langsung saja, untuk membuat migration kita masuk terlebih dahulu ke terminal dengan cara Ctrl Backtick, kemudian kita buka terminal baru. Untuk membuat migration, ketik pada terminal php artisan make 2 migration create underscore nama tabelnya. Di sini saya contohkan menggunakan nama tabel kategori. Maaf, di sini ada typo. Nah, untuk nama tabel, kita disarankan untuk menambahkan S pada akhir nama tabel. Misal kategori menjadi kategoris.
kemudian underscore tabel. Kenapa diakhiri dengan S? Fungsinya untuk menghindari error saat program dijalankan. Nah, di sini karena saya sudah membuat migration kategoris, maka saya hapus saja. Ketika kita membuat file migration, maka file tersebut akan berada pada folder database migration. Nah, di sini saya telah membuat beberapa migration. Saya akan jelaskan salah satu file migration yang tadi telah kita buat, yaitu migration tabel kategoris. Saat membuat file migration, di sini ada dua kode default, yaitu ID dan timestamp. Di sini saya menambahkan field yang bernama nama kategori dengan tipe string dan deskripsi dengan tipe teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi pada migration. Di sini saya mengambil contoh relasi antara tabel kategori dan produk. Untuk membuat relasi dibutuhkan yang namanya foreign key. Di sini cara membuat foreign key yaitu menggunakan unsigned big integer namanya kategori underscore id yang akan membuat kategori underscore id ini menjadi foreign key. Kemudian foreign kategori underscore id yang mereferensi id pada tabel kategori. Kemudian setelah kita selesai membuat semua file migration, selanjutnya kita upload ke phpMyAdmin atau yang namanya migrate. Masuk ke terminal, kemudian ketik php artisan migrate, kemudian enter. Nah, nanti semua file migration yang telah kita buat tadi akan terupload ke database. Nah, di sini terdapat beberapa tabel, yaitu detail pesanan, field job, kategori, migration, password reset, pelanggan, pesanan, produk, dan user. Tabel user, password reset, migration, dan file jobs ini adalah tabel default yang dibuat oleh Laravel. Nah, untuk melihat relasi yang telah kita buat tadi, caranya kita klik lainnya dan pergi ke designer. Nah, ini relasi antar tabel yang telah saya buat.
pesanan ke pelanggan, pesanan ke detail pesanan, pesanan ke produk, produk ke kategori. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model. Untuk membuat model, kita ketikkan pada terminal php artisan mac 2 model, kemudian nama model yang akan kita buat. Saya contohkan kategori. Untuk nama model disarankan untuk membuat huruf depannya menjadi kapital. Kemudian enter. Nah, setelah kita membuat file model, maka akan ada pada folder app, kemudian models. Nah, di sini file model yang telah kita buat. Di sini terdapat kode protected $variable yang berfungsi sebagai field mana yang dapat diisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan relasi pada model. Saya contohkan pada model kategori dan produk. Kita buka relasi tadi. Nah, di sini kategori memiliki banyak produk dan produk dimiliki oleh satu kategori. Kalau diterjemahkan ke kode, di sini mengarah ke kategori. Jadi kategori has many atau memiliki banyak produk. Kemudian this ini mengarah ke produk belongs to atau dimiliki oleh satu kategori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Artalova, NIM 2112-4000-1191. Di poin ketiga ini, saya akan mereview tentang fitur CRUD menggunakan Query Builder atau Eloquent ORM pada database yang telah dibuat sebelumnya. Baik, untuk yang pertama, saya menggunakan tabel kategori sebagai contoh untuk kali ini. Yang pertama, di sini ada function index pada controller, kategori controller. Di indeks ini terdapat sebuah variabel yang mengambil semua data dari tabel kategori. Dan variabel ini nantinya akan dikirim ke view admin.kategori. Sementara untuk di bagian admin kategori ini, untuk menampilkannya, di sini saya menggunakan for each. Jadi untuk setiap data kategori yang di bagian ini saya beri nama kategori, variabel kategori.
maka dia akan berulang sebanyak jumlah data yang ada pada tabel tersebut. Misalnya untuk menampilkan ID, maka kita gunakan echo kategori ID. Untuk nama kategori dan deskripsi pun caranya sama seperti itu. Dimulai dengan variabel kategori, kemudian diikuti dengan field yang ingin kita tampilkan datanya. Untuk tampilannya, seperti ini. Jadi di sini tabel kategori sudah ada 3 data untuk kategori cemilan, minuman, dan sembako. Yang kedua yaitu ada store atau insert, atau dalam CRUD biasa kita sebut create. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan inputan yang telah kita input dari form berikut ini. Jadi untuk membuat data baru, kita gunakan new kategori. Kategori ini diambil dari models kategori. Kemudian kategori baru tersebut akan kita isi pada field nama kategori dan isinya sesuai dengan yang ada di request nama kategori atau yang ada di bagian form ini. Kemudian untuk deskripsi sama, dan untuk menyimpan kedua value tersebut ke dalam database, kita gunakan fungsi save. Kemudian setelah itu kita akan diarahkan lagi ke view admin kategori. Misalnya saya akan menambahkan kategori sabun. Untuk deskripsinya sabun mandi misalnya. Kategori sudah tertambah, dan di database sudah ada kategori sabun. Berikutnya yaitu update. Untuk update, pertama kita cari dulu data mana yang akan kita update secara spesifik. Misalnya di sini untuk kategori yang ID-nya sama dengan yang ada di request ID. Nah, request ID ini diambil dari kategori ID dari data yang sudah kita tampilkan tadi. Di sini saya menggunakan model. Jadi untuk data targetnya yaitu ubah kategori yang sesuai dengan ID yang kita inginkan. Misalnya karena ini perulangan dan saya di sini menggunakan button, jadi tidak ada
link yang muncul. Misal saya klik minuman, maka dia akan secara otomatis menampilkan value saat ini yang diambil dari variabel kategori. Misalnya ini kategori, nama kategori. Dan setelah value ini diubah, misalnya ini saya hapus, kemudian kita ubah. Yang terjadi adalah tahap selanjutnya, yaitu di tabel kategori field yang sudah kita tentukan, kita update lagi sama seperti insert. Hanya saja untuk datanya kita sudah tentukan mana yang akan diupdate. Setelah itu kemudian kita save dan diarahkan lagi ke halaman admin kategori. Dan yang terakhir dari CRUD ada delete. Di sini kita menentukan data mana yang akan kita hapus, sama seperti tadi, kategori yang ID-nya sama dengan yang ada di request ID. Kemudian kita jalankan fungsi hapus. Misalnya saya akan menghapus kategori minuman, kemudian hapus, dan akan diarahkan lagi ke halaman admin kategori. Cara-cara di atas menggunakan metode Eloquent ORM. Dan untuk contoh yang menggunakan query builder, misalnya saya gunakan untuk relasi dua tabel. Dalam hal ini misalnya pada tabel kategori kita joinkan dengan tabel produk, di mana field ID pada tabel kategori akan berelasi dengan field kategori ID pada produk. Untuk implementasinya, misalkan saya akan memasukkan produk baru. Nah, karena di tabel produk kita hanya punya kategori ID, kita tidak punya nama kategori. Jadi untuk pilihan kategori ini saya menggunakan, untuk pilihan kategori ini saya menggunakan data yang saya ambil dari tabel kategori. Dan untuk relasi ini saya gunakan untuk menampilkan data-data produk, seperti misalnya taro, dia berada di kategori 9. Mungkin kita coba untuk tambahkan produk Zen sabun.
produk sudah berhasil ditambahkan, dan saya lupa menunjukkan rutenya. Mohon maaf untuk rutenya. Jadi ada 2 controller untuk produk dan kategori. Masing-masing controller mempunyai kemiripan pada rute dan fungsi-fungsinya. Misalnya untuk insert atau create ada pada store, kemudian untuk read ada pada index, untuk update ada pada kelas update, dan delete berada di kelas delete. Sekian review dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan kami menerima kritik serta saran dari kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.